Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Mengenai dukan merupakan salah satu tanda-tanda di akhir zaman. Sebenarnya tanda-tanda di akhir zaman ini sudah terjadi di zaman Rasulullah, seperti tersebarnya virus penyakit, terjadinya kekeringan di mana-mana, dan terjadinya kejahilian pada saat itu sudah merupakan tanda akhir zaman. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, nah tentang menyikapi datangnya dukan ini, tanda-tanda di akhir zaman ini, banyak fenomena, banyak para ulama berpendapat, dan banyak juga segelintir orang yang berpendapat tentang mengenai tanda-tanda di akhir zaman ini. Sebenarnya kita tidak boleh takut bahwa akhir zaman itu ada, karena sudah ada di rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima percaya kepada hari kiamat, yang keenam percaya kepada takdir. Itu semua adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai adanya hari akhir itu sudah jelas pasti ada. Kalau kita tidak percaya bahwa hari akhir itu tidak ada, berarti na'udzubillah kita tidak mengaku kita bukan seorang yang beriman. Berarti kita bukan seorang muslim yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak percaya kepada hari akhir. Selanjutnya, hari akhir, hari kiamat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak tahu jelasnya pastinya tanggal berapa, apa hari kiamat itu terjadi. Tetapi Rasulullah pernah menjelaskan kalau tanda-tanda di akhir zaman itu ada. Tanda-tanda di akhir zaman itu sepertinya pada saat ini telah kita lihat selama ini sudah ada, seperti anak-anak yang sudah berani melawan orang tua, telah berani durhaka kepada orang tua. Begitu juga kemaksiatan terjadi terbuka di mana-mana. Perempuan membuka aurat dengan luar biasa yang sangat ironis sekali di dalam mengenakan busana atau berhijab. Itu mereka melakukan vulgar, berpakaian yang tidak senonoh. Itu semuanya adalah tanda-tanda di akhir zaman seperti itu. Terus fitnah di mana-mana, dajjal di mana-mana. Terus amanah, seorang yang diberikan amanah banyak yang berkhianat. Ini adalah merupakan tanda-tanda di akhir zaman. Tetapi Rasulullah tidak tahu hari kiamat itu datangnya hari apa. Tetapi kalau tanda-tanda hari kiamat itu sudah akan tiba ada, telah banyak kita lihat selama ini. Itu tanda-tanda di akhir zaman semua itu seperti itu. Nah, mengenai yaitu 15 Ramadan, yaitu tanggal 20 Ramadan ini, tanggal 20 April itu, Bismillahirrahmanirrahim, kami ulangi mengenai 15 Ramadan tahun 2020 ini, yaitu jatuh kepada hari Jumat. Mengenai hari, di dalam ajaran agama kita semua hari itu bagus, karena hari itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita terlalu mempertuhankan hari, saat, waktu. Karena itu kalau kita terlalu berlebihan mempercayai hari, mempercayai benda, mempercayai sesuatu yang di lain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah telah terjerumus kepada dunia kemusyrikan. Jadi seperti itu, kita kuatkan saja tauhid kita. Apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan ini, tetaplah kita berpegang teguh kepada anjuran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sebaiknya kita ada 5 anjuran ini. Yang pertama itu adalah kita banyak memperbarui niat. Kita perbarui niat kita. Intinya memperbarui niat ini, kita berniat yang bagus-bagus itu yang harus kita lakukan. Semangat motivasi kita untuk menjalani bulan suci Ramadan ini, membaca Al-Quran. Rumah dijadikan baiti jannati, rumah adalah surgaku. Kita banyak baca Al-Quran di rumah kita, sehingga rumah kita walaupun rumah sederhana, itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, rumah mewah besar, kalau tidak ada terdapat orang sholat, tidak ada bacaan Al-Quran di situ, seperti rumah hantu. Yang kedua,
yaitu adalah kita banyak-banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran Nabi Muhammad. Jadi kita banyak-banyak berzikir di dalam bulan suci Ramadan ini. Tidak usah kita terlalu banyak yaitu memikirkan terjadilah gelap gulita, terjadi banyak binatang buas nanti akan datang di saat dukan. Itu semua terlalu dilebih-lebihkan. Itu tidak bagus, akan terjerumus kepada dunia kemusyrikan, akan terjerumus kepada dunia yaitu gelap gulita, dunia yang tidak percaya kepada Allah, melainkan percaya kepada sesuatu yang musyrik. Yang ketiga, kita harus banyak bersedekah. Bersedekah ini semampu kita, kita santuni anak yatim piatu, orang-orang sekitar kita yang nggak punya, kita bantu, kita berikan walaupun sedikit, tetapi kita lakukan continue. Hari ini kita kasih sedikit walaupun ada, sekaligus misalnya sebaliknya ini kita bersedekah misalnya 100 juta tetapi 10 tahun kemudian, kan sama aja. Lebih baik sedikit tapi continue. Itu yang kita lakukan, banyak-banyak bersedekah itu, maka Allah itu akan sangat senang dengan hambanya yang melakukan ibadah semakin meningkat dan secara terus menerus. Itu yang Allah butuhkan. Hadirin para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, yang selanjutnya itu adalah kita harus banyak membaca Al-Quran tadi. Ya, di samping membaca Al-Quran itu kita harus banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Kita beriktikaf di rumah juga boleh, di musholah juga bisa. Ini salah satu merupakan ikhtiar usaha kita, istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hamba yang tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini kita bisa lalui, kita akan bisa melalui virus pandemi ini dengan baik, dengan sejahtera, tidak banyak pikiran, dengan happy dengan membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran itu akan bersama malaikat-malaikat Allah nanti. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terpatah-patah akan mendapatkan 2 pahala, 2 ganjaran. Jadi tidak akan ada yang sia-sia. Maka dari itu perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita meminta ampunan, banyak kita bersedekah, dan kita perbarui niat kita supaya kita melakukan niat-niat yang bagus dan suci, tulus dan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenai hadis tadi itu saya rasa sudah juga banyak terlalu ikut campur tangan manusia ya, terlalu dilebih-lebihkan seperti itu. Tidak boleh memberikan keterangan-keterangan yang membuat panik masyarakat, apalagi dalam kondisi seperti ini begitu. Karena orang yang taat, orang yang bijak itu adalah seperti Rasulullah. Rasulullah itu mempunyai suri teladan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah tersimpan suri teladan pada diri Rasulullah, itu suri teladan yang bagus. Dan Rasulullah itu sangat bijak kalau menanggapi semua kebijakan, semua pendapat, semua putusan. Jadi tidak boleh kita terlalu melebih-lebihkan informasi yang bikin resah masyarakat. Itu tidak bagus, neraka. Ancamannya adalah neraka. Selanjutnya itu kita tidak boleh memecah belah seperti di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Jadi kalau ada informasi yang menyesatkan, melebih-lebihkan berita seperti ini, kan bikin perpecahan, bikin pertikaian, maka akan terjadi sesuatu yang tidak bagus, yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tetaplah kita melaksanakan anjuran-anjuran yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu anjuran Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama pada saat kondisi sekarang ini. Dan satu lagi kita tambahkan untuk mengusir ikhtiar kita, mengusir penyakit virus corona ini, banyak-banyak membaca doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bulan suci Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.